Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada hari ini PA kita dalam bentuk tanya jawab. Saya dengan Los Tim akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur karena cinta kasih Tuhan kami tetap dipelihara sekalipun dalam keadaan yang sulit pada saat ini. Tuhan, kami ingin memulai pendalaman Alkitab kami dalam bentuk tanya jawab. Mohon Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan akhirnya kami semakin mengenal Tuhan dengan baik. Bukan hanya mengenal secara kognitif, tetapi karakter kami, hidup kami semakin bertumbuh dan diubahkan di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini ada 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan. Baik, langsung saja atau kami perlu memperkenalkan diri? Saya pikir tidak perlu ya, saudara-saudara. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu tentang ayat sulit ya. Ini masuknya dalam ayat sulit 1 Timotius 2 ayat 15 yang mengatakan demikian. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Diselamatkannya dari apa, Lose? Nah, saya persilakan Lose Tim. Iya. Terima kasih Lose Rom. Jadi ayat ini memang saudara-saudara adalah ayat yang sulit dan salah satu ayat yang paling sulit di dalam seluruh surat perjanjian baru. Dan ada beberapa penafsiran sebetulnya. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah janji Tuhan, bahwa kalau seorang ibu Kristen akan diselamatkan dari kematian dalam tindakan melahirkan anak, dan kematian secara fisik, saudara. Tapi ini tidak selalu benar karena ada kasus-kasus wanita Kristen yang meninggal pada waktu melahirkan anak. Jadi kita nggak bisa terima pandangan ini. Nah, pandangan yang lainnya misalnya, saudara meyakini bahwa melahirkan anak di sini maksudnya adalah kelahiran Mesias. Dan wanita itu diselamatkan melalui seorang Mesias yang dilahirkan itu. Tapi ini juga tampaknya kurang cocok dengan nuansa perikop ini atau bagian ini. Karena laki-laki juga seharusnya diselamatkan dengan cara yang sama dong, bukan cuman wanita saja. Ada juga kalau pandangan kalau seorang wanita menerima keselamatan kekalnya karena perbuatan menjadi ibu dari anak-anaknya. Dan ini yang lebih sulit lagi diterima, lebih sulit untuk diterima ya, karena ini artinya keselamatan itu berarti karena perbuatan kita, begitu. Nah, karena itu, jawaban saya mungkin agak berbeda dengan Lausrom karena memang ini adalah ayat yang mungkin mengandung beberapa kemungkinan penafsiran karena memang ayat yang sulit. Tapi yang posisi yang saya ambil, saudara-saudara, ini adalah kemungkinan penafsiran yang paling mungkin. Keselamatan yang dimaksudkan di sini bukanlah keselamatan jiwanya, tapi keselamatan secara posisinya di dalam gereja, dalam kerajaan Allah. Nah, dari apa yang Paulus katakan di bagian-bagian yang sebelumnya, bagian-bagian di pasal ini, kesan yang mungkin timbul dari pikiran sebagian orang waktu baca ini adalah waktu itu sepertinya para wanita nggak punya tempat. Para wanita nggak punya posisi dalam kerajaan Allah. Seolah-olah wanita dianggap kecil, dianggap nggak ada, dianggap nol begitu. Tapi Paulus membantah pandangan ini. Dia menolak kesan seperti ini. Nah, meskipun konteksnya seperti itu, seolah-olah wanita tidak mendapat bagian dalam pelayanan secara publik, tapi dia tetap punya pelayanan yang penting sekali. Nah, Allah telah mempercayakan wanita sebuah pelayanannya di rumahnya, dan secara khusus pelayanan kepada anak-anaknya, mengasuh anaknya, mendidik anak untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita pikirkan berapa pemimpin-pemimpin gereja yang ada pada saat ini, bayangkan ibunya siapa. Kita mungkin nggak pernah tahu siapa ibunya. Dan memang ibu-ibu dari katakanlah Billy Graham, katakanlah pendeta Stephen Tong, kita nggak terlalu kenal dengan ibunya. Dan memang mungkin ibunya nggak pernah naik ke mimbar untuk berkhotbah dan mengabarkan Injil. Tapi dengan membesarkan anak-anaknya untuk Tuhan, dia mendapatkan posisi yang sangat penting sekali untuk kerajaan Allah. Nah, artinya dia tetap dapat berbuat sesuatu dan menghasilkan buah dari apa yang dia kerjakan. Nah, kalau
menurut saya ini yang paling tepat. Nah, silakan Mas Rom. Baik, berarti keselamatan dalam konteks ini menurut Losetim adalah bukan keselamatan jiwa, tetapi pada posisi wanita dalam kerajaan Allah, begitu. Betul. Ya. Meskipun memang agak sulit untuk dipahami ada keselamatan secara posisi ya, tapi untuk alternatif yang lain sepertinya lebih sulit untuk diterima begitu ya. Baik, saya akan berusaha menjawab dari perspektif saya. Ada satu alternatif lain, begitu ya. Apa yang dimaksud keselamatan dalam ayat ini? Keselamatan perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Jadi menurut Manfred T. Brauts dari dalam bukunya Ucapan Paulus yang Sulit, dia mengatakan begini. Di Efesus, jadi konteks Timotius melayani itu di gereja Efesus. Jadi di sana pada waktu itu ada pengajar sesat yang mengajarkan bahwa wanita yang suci itu adalah wanita yang katakanlah tidak menikah dan tidak melahirkan anak. Nanti kalau ada wanita menikah dan melahirkan anak, dia adalah wanita yang tidak bisa diselamatkan. Kurang lebih seperti itu pengajaran sesat yang cukup merusak budaya dan merusak Injil pada waktu itu. Karena itu Paulus dalam surat ini memberikan sanggahannya. Tidak benar bahwa perempuan itu sama diselamatkan bukan berdasarkan itu tadi, tetapi berdasarkan iman. Dan kemudian di ayat dikatakan di ayat 15 berdasarkan iman, kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi konteks keselamatan di sini adalah keselamatan jiwa. Jadi Paulus mengajarkan yang benar bahwa semua manusia baik perempuan maupun laki-laki diselamatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kurang lebih seperti itu. Artinya ini untuk menangkis satu pengajaran sesat ya, ya, yang merusak pola perkawinan yang benar-benar seperti pengajaran firman Tuhan. Iya. Ya. Jadi perkawinan perempuan yang menikah punya anak itu bukan sesuatu yang negatif gitu, dan tidak ada kaitannya dengan syarat keselamatan, kurang lebih begitu. Ya. Baik, saya pikir cukup jelas ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jawaban dari kami ada dua alternatif di situ. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Jadi ini pertanyaannya sangat panjang loh Setim. Waktu saya ketik ini setengah halaman. Saya akan membacakannya seperti apa yang ditulis ya. Jadi lalu kemudian saya akan berusaha untuk menafsirkan lagi, merekonstruksi pertanyaan ini supaya kita sama-sama mengerti lebih ke arah mana pertanyaan ini. Seperti ini. Saya mau tanya seputar Alkitab. Pada dasarnya kita sebagai orang Kristen, baik Katolik atau Protestan, mengimani Allah Tritunggal atau Trinitas. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi serta Adam dan Hawa, maka Allah merancangkan sebuah pernikahan di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 25. Namun setelah Allah menjelma menjadi manusia, Yesus berbicara tentang hal perceraian kepada orang Farisi dan muridnya di dalam Matius 19 ayat 11 sampai 12. Dan setelah Yesus naik ke surga dan Roh Allah turun kepada para rasul serta Paulus. Ketika Paulus berkhotbah di jemaat Korintus tentang pernikahan, dan ketika itu Paulus telah diubahkan hatinya oleh Roh Allah. 1 Korintus 7 ayat 28. Dari ketiga teks Alkitab, Allah berfirman tentang pernikahan kepada umat manusia. Yang ingin saya tanyakan, mengapa Allah berbicara pernikahan namun berbeda satu sama lainnya? Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 25 bahwa laki-laki akan meninggalkan kedua orang tuanya lalu bersatu dengan istrinya. Namun dalam Matius 19 ayat 12 bahwa ada juga orang yang tidak dapat menikah karena sejak lahir, karena perbuatan orang lain, dalam tanda kurung patah hati misalnya, atau karena keputusannya sendiri sehingga tidak menjalani pernikahan. Lalu ketika Paulus berbicara tentang pernikahan di Korintus, tetap Paulus telah dipenuhi Roh Allah. Seakan Paulus mengingatkan orang yang menjalani pernikahan, baik pria atau wanita, mereka tidak berbuat dosa atau melanggar perintah Allah karena Allah sendiri yang merancang pernikahan. Namun mereka akan ditimpa kesusahan badani, seperti konflik dalam pernikahan karena adanya perbedaan yang begitu kontras antara suami istri, musim kehidupan dalam perjalanan membangun pernikahan, serta tikungan tajam atau godaan dalam pernikahan yang berujung pada perceraian.
dari ketiga konteks Alkitab itu, apakah pernyataan Allah tersebut secara umum atau mayoritas orang akan menjalani pernikahan? Namun apabila ada orang juga tidak menjalani pernikahan atau minoritas dan hal tersebut tidak melanggar rancangan Allah. Terima kasih sebelumnya. Demikian pertanyaannya. Tapi saya membaca itu semuanya kira-kira ada dua pertanyaannya. Pertama itu gini. Mengapa Allah berbicara pernikahan namun berbeda satu sama lain dari tiga teks Alkitab yang disebutkannya tadi ya, Kejadian, Matius dan Korintus. Kemudian pertanyaan lagi dalam itu yang panjang tadi, kalau orang tidak menikah itu tuh apakah melanggar rancangan Allah tentang pernikahan? Kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung dijawab Mas Ukim. Oh, saya duluan? Ya. Oke. Saya menarik untuk menyoroti satu di awal tadi pertanyaan ini ada tentang bahwa Katolik dan Protestan sama-sama meyakini tentang Allah Tritunggal, dan saya setuju itu. Yes. Betul, keduanya setuju dalam keyakinan tentang Allah Tritunggal, saudara-saudara, dan banyak hal lain sebetulnya. Tapi meskipun banyak kesamaan antara Protestan dan Katolik, di antara keduanya ada perbedaan-perbedaan yang sangat tajam sebetulnya. Nah, nanti kita bahas tentang lebih detail di lain waktu mungkin. Oke, sekarang saya ingin coba bahas tentang pertanyaan intinya. Nah, saya merasa ada satu asumsi yang mungkin perlu dikoreksi ya, Losrom ya, tentang di balik pertanyaan ini. Nah, apakah kemudian waktu Allah memerintahkan manusia untuk meninggalkan ayah, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersama dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, itu apakah berlaku secara universal? Itu pertanyaan pertama mungkin, yang untuk mengecek asumsi di balik pertanyaan ini apakah benar apa salah begitu. Nah, saudara, menurut saya pertanyaan apakah semua manusia yang lahir ke dalam dunia ini harus menikah? Maka jawaban saya tidak semuanya. Misalnya kita dengan sederhana bisa tahu, misalnya kalau bayi lahir kemudian meninggal langsung, apakah kemudian itu menggagalkan rencana Allah untuk bayi itu untuk menikah? Tidak demikian. Atau misalnya ada orang yang memang dipanggil untuk tidak menikah misalnya, dia tahu yakin persis bahwa dia dipanggil untuk tidak menikah. Artinya, saudara-saudara, asumsi yang dibalik pertanyaan ini mungkin perlu sedikit dikoreksi. Nah, yang saya nggak terlalu setuju adalah asumsinya bahwa ketika Allah memerintahkan di Kejadian 2 ayat 24, itu tidak berarti bahwa semua orang yang lahir ke dalam dunia ini harus menikah. Nah, mungkin dulu langsung dari saya. Silakan Mas Rob. Ya, berarti menurut Tim itu pernikahan itu tidak universal ya maksudnya? Tidak universal, betul. Baik, ya. Saya akan menjawab begini ya. Pertanyaan pertama, ada 3 ayat yang seolah menurut penanya ini tidak sama dan bertolak belakang begitu kan. Saya akan jelaskan kalau ayat yang dikutip yaitu di Kejadian 2 ayat 2 sampai 25 itu adalah firman Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya itu adalah konsep pernikahan yang ideal, harus menikah begitu ya. Tetapi ketika bicara masalah Matius pasal 19 dan kemudian di Korintus, itu konteksnya sudah berbeda, yaitu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya pernikahan ada pengecualiannya. Nanti kalau kita baca di Matius 19 ada pengecualiannya, misalnya kecuali karena zina, misalnya ada perceraian kecuali karena zina. Kemudian di Korintus juga ada pengecualiannya di sana. Jadi ini harus dibedakan. Kalau di Kejadian pasal 2 itu perintah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sedangkan di Matius dan Korintus perintah atau firman Tuhan setelah jatuh ke dalam dosa. Seperti itu, Rasul. Iya, Mas Rom. Saya mengambil intisari pertanyaannya. Yang pertama misalnya, mengapa Allah berbicara pernikahan namun berbeda satu sama lainnya? Mungkin ada aspek progresifnya mungkin, Mas ya. Iya, benar. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru mungkin gitu ya. Jadi Alkitab itu bersifat progresif. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu akhirnya makin jelas sampai sempurna, sangat jelas sekali. Seperti progresif itu seperti itu. Juga ada pertanyaan lagi dari pertanyaan begitu panjang tadi. Kalau manusia hari ini memilih untuk tidak menikah, apakah itu melawan rancangan pernikahan dari Allah? Maksudnya bagaimana?
Iya, kalau saya sih begini, Allah merancang pernikahan, sebuah institusi pernikahan. Pada awal dalam konteks adalah dua manusia di dalam dunia ini yang Allah ingin supaya manusia memenuhi bumi. Jadi salah satu tujuan dari pernikahan adalah prokreasi, ada penciptaan manusia-manusia yang baru, gambar-gambar Allah yang baru. Tapi dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya makin banyaknya orang manusia di muka bumi ini, apakah kemudian setiap manusia diperintahkan untuk menikah dan punya anak sebanyak-banyaknya juga? Artinya tidak juga. Artinya ini ada seperti kasus khusus untuk orang tertentu dan tidak berlaku secara universal begitu. Baik. Ya. Jawaban saya, kalau orang memilih untuk tidak menikah, apakah melawan rancangan pernikahan Allah? Jadi saya juga akan kembali kepada konteks surat yang dikutip ya dari penanya ini, yaitu Korintus. Kalau kita lihat konteks Korintus itu, pernikahan itu kewajiban atau panggilan? Pernikahan itu adalah panggilan. Jadi ada orang yang dipanggil untuk tidak menikah, jadi ya tidak masalah kalau tidak menikah. Jadi pernikahan itu bukan kewajiban kalau di dalam konteks Korintus itu, jadi panggilan. Ada orang yang dipanggil untuk menikah, ya menikah. Tapi kalau orang mengkhususkan diri untuk tidak menikah, ya tidak ada salahnya. Kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan gini loh kalau saya berkaitan dengan ini ya. Bagaimana saya tahu bahwa saya punya panggilan menikah atau tidak? Mungkin Mas Rom ada pandangan? Bagaimana saya tahu Saya punya panggilan untuk menikah atau tidak menikah, misalnya? ya, misalkan begini, ada orang yang mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan, begitu ya, menjadi hamba Tuhan, gitu kan? Karena dia ingin fokus mempersembahkan sepenuhnya, karena mungkin dia berpikir kalau nanti menikah repot segala macam, makin nggak fokus, akhirnya dia merasa ini panggilan dia untuk selibat, istilahnya itu selibat, tidak menikah, begitu. Seperti itu maksudnya. Oh, ya. Nah, saya pernah nanya kepada satu orang hamba Tuhan yang dia nggak menikah. Kemudian saya tanya ke dia begini, bagaimana kok bisa tahu bahwa ibu ya, waktu itu ibu, kenapa kok ibu bisa tahu bahwa ibu memang Tuhan panggil untuk tidak menikah? Kemudian dia bilang begini, sebenarnya saya nggak tahu, dia bilang begitu. Nah, saya nggak tahu, ya mungkin kasus tertentu orang-orang nggak tahu sebetulnya bahwa dia itu dipanggil untuk tidak menikah misalnya. Tapi dalam proses berjalannya waktu dia menemukan bahwa ternyata Tuhan panggil dia untuk tidak menikah. Dengan segala kondisi situasi apa yang terjadi dalam hidupnya dia menemukan itu, mungkin begitu ya maksudnya. Iya. Baik, saya pikir disudahi sampai di sini aja ya pertanyaannya. Kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Ini juga pertanyaan tentang ayat Alkitab di Matius 25 ayat 29 yang dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mungkin kayak begini, arah pertanyaannya itu gini, orang yang sudah punya kok malah makin diberi? Harusnya yang diberi itu kan orang yang nggak punya. Ini maksudnya bagaimana ayat? Ini kok rasanya nggak make sense begitu. Iya. Gimana maksudnya? Iya. Ini konteks dari ayat ini, saudara-saudara berbicara tentang seorang tuan, ya, ceritanya pengen keluar negeri nih. Kemudian dia percayakan talenta kepada hamba-hambanya. 3 hamba. Yang pertama diberikan 5 talenta, kemudian 2 talenta, dan yang terakhir diberikan 1 talenta. Dikatakan Alkitab masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya kalau dia sanggup 5 dikasih 5, kalau dia sanggupnya 2 dikasih 2, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, di ujung dari kita tahu semua ya hasilnya apa. Yang 5 kemudian mengusahakan jadi tambah 5 lagi, yang 2 diusahakan jadi tambah 2 lagi, tapi yang 1 malah dia menggali lubang dan kemudian mengubur tuh talenta itu. Nah, pada akhirnya si tuannya marah sama yang punya 1 talenta ini. Kemudian dia berkata begitu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara-saudara, ini seperti semacam peribahasa kuno, ya. Tapi artinya begini,
orang yang mengusahakan apa yang dipercayakan pada dia, yang coba mengerjakan dengan baik, dengan setia, maka dia akan menerima lebih dan bahkan akan diberi pujian, penghargaan. Tapi kalau orang yang malas, orang yang lamban-lamban dalam apa yang dia punya, mengelola apa yang dia punya, maka tidak akan mendapat penghargaan sama sekali. Begitu mungkin Mas Rom? Iya, jawaban saya tidak jauh beda dari Rosetim. Sebab ini kalau kita membaca konteksnya dari perumpamaan tentang talenta itu, sebenarnya sudah jelas sih. Jadi ketika sang tuan itu memuji yang bertanggung jawab yang diberikan talenta 5 dan dikasih talenta yang 2 itu, dia mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Kurang lebih seperti itu ya. Mereka sudah berhasil, akan diberikan kepercayaan, artinya diberikan kelimpahan lagi, begitu. Karena bertanggung jawab ketika dikasih talenta, potensi itu ya. Tapi yang satu itu udah dikasih kepercayaan, tapi nggak diusahakan apa-apa. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh sang tuan? Dia mengatakan, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Kemudian diambil talenta itu dan kemudian dikasihkan kepada yang punya 10 talenta tadi. Jadi artinya yang punya 10 talenta itu sudah punya banyak, dikasih lagi dari yang nggak bertanggung jawab itu tadi. Artinya yang hidupnya nggak bertanggung jawab, yang malas-malasan itu, karunia atau potensi yang Tuhan berikan akan diambil, akan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Itulah yang dikatakan ayat ini, yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini artinya yang diambil itu orang yang malas dan tidak bertanggung jawab. Begitu kurang lebih. Nah, saya mau tambahkan, saudara-saudara, kalau ada peringatan kayak begini ya, saudara-saudara, ada peringatan keras seperti begini, sebenarnya tangkaplah intinya aja. Apa sih intinya? Intinya adalah Tuhan Yesus tidak mau hamba-hambanya itu jadi orang yang malas-malasan, nganggur-nganggur, ongkang-ongkang kaki dengan apa yang sudah Tuhan percayakan ke dalam hidupnya dia. Ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, apapun itu, talenta, kesempatan apapun, jangan sampai kita tuh tidak ngapa-ngapain dengan apa yang Tuhan berikan itu. Tuhan ingin kita mengusahakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang yang mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan harus mau rajin, harus mau bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Dan dengan apa yang mereka punya, ketika mereka melakukannya, makin rajin melakukannya, maka itu akan ditambahkan. Sama seperti kita kalau otot dilatih terus, maka akan tambah besar misalnya. Otak kita dilatih terus, maka akan tambah pintar misalnya. Tapi kalau didiemin, otot juga akan mengkerut. Otak juga akan mengkerut. Ya mungkin itu. Mungkin dalam konteks pelayanan itu ada orang yang memiliki talenta luar biasa, misalnya kemampuan untuk menyanyi atau memimpin, tetapi waktu disuruh melayani Tuhan tidak mau, sama sekali tidak mau. Mungkin seperti itu ya. Akhirnya karunia talenta itu akan diambil, dia nggak akan berkembang sama sekali. Betul. Baik, saya pikir cukup jelas di situ ya. Arti ayat dari Matius 25 ayat 29. Baik, langsung saja kita beralih kepada pertanyaan lain. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapatnya tentang hubungan seks pranikah dan tips untuk berpacaran yang kudus? Karena dari pengalaman banyak orang, sulit sekali menahan godaan untuk berbuat dosa saat pacaran. Apalagi zaman sekarang free sex dianggap seperti sudah biasa dan wajar saat pacaran. Bahkan gaya pacaran anak muda Kristen juga mulai banyak condong ke sana. Nah, gimana Pak Suti memberikan pandangannya dan tips supaya menjaga kekudusan? Iya, saudara-saudara, ini satu pertanyaan yang bagus sekali dan memang tidak mudah untuk menjawab ini sebetulnya. Karena kita hidup di dalam satu zaman yang tantangannya makin lama makin sulit. Sekarang misalnya ya, 30 tahun yang lalu, bagaimana orang bisa mengakses misalnya pornografi misalnya? Itu tidak mudah, tidak semudah sekarang. Sekarang apapun kita mau nggak bermaksud untuk akses pun kadang-kadang udah disenggol-senggol dengan konten-konten yang berbau sensual misalnya.
iklan-iklan yang ada di TV atau iklan-iklan yang ada di internet misalnya begitu. Ini memang pertanyaan yang tidak mudah untuk jawab. Tapi begini, saudara-saudara, menurut saya ini tidak sederhana ya. Ada aspek orang yang bersangkutan, entah itu remaja atau pemuda yang bersangkutan. Ada aspek tanggung jawab orang tua, ada aspek tanggung jawab gereja di dalamnya. Tapi saya ingin fokus dulu ke ini, satu ayat Alkitab, yaitu Mazmur 119 ayat 9. Saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, kita sebagai orang tua nggak mungkin jaga anak kita seumur hidup dia. Dia sudah mulai kuliah, misalnya dia kuliah keluar kota pun, orang tua nggak mungkin jaga dia 24 jam. Nggak mungkin pasang CCTV di kamar kosnya terus, nggak mungkin dengan cara begitu kita menjaganya. Tapi ayat ini berkata bahwa menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Nah, seseorang bisa rindu untuk hidup kudus. Seorang remaja, seorang pemuda bisa punya kerinduan untuk hidup kudus itu dari mana datangnya? Kalau saya lihat, karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin supaya Tuhan itu senang. Dia nggak mau buat hati Tuhan sedih dengan kelakuan yang buruknya dia. Tapi dari mana asalnya itu? Karena ada perasaan hormat sama Tuhan. Tapi dari mana asalnya hormat sama Tuhan? Karena ada mengasihi Tuhan, ada sikap mengasihi Tuhan. Tapi kalau ditarik lagi, saudara-saudara, di mana akarnya orang bisa mengasihi Tuhan? Akarnya adalah dia mengenal siapa Tuhan. Tapi dari mana lagi akarnya orang bisa mengenal siapa Tuhan? Karena dia akrab dengan firman Tuhan. Karena dia mengenal firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang jadi akar waktu Mazmur 119 berkata, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika seseorang itu dari kecil dia dididik untuk akrab dengan firman Tuhan, maka kita bisa mengharapkan bahwa dia kenal siapa Tuhan. Kalau dia kenal siapa Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia menghormati Tuhan. Kalau dia menghormati Tuhan, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan ujung-ujungnya dia ingin hidup kudus dari hal-hal yang tadi. Nah, saudara-saudara, kalau menurut saya, saudara, ini penting sekali peran dari orang tua. Itu sebabnya orang tua, terutama anak usia 0 sampai usia kira-kira 10-11 tahun, penting sekali orang tua menanamkan satu kecintaan kepada firman Tuhan ya, untuk anak-anaknya. Dan itu juga jadi teladan untuk anak-anak supaya anaknya bisa lihat, oh, orang tuanya juga mengasihi firman Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sehingga anaknya bisa melihat begitu ya, teladan yang baik. Mungkin itu dulu. Berarti hormat atau takut akan Tuhan itu sebenarnya sudah cukup menjadi pagar bagi anak-anak muda kita ya, dalam mereka berpacaran segala macamnya, menjaga kekudusan begitu ya. Ya. Baik ya, saya tidak akan mengulangi tentang bahasa teologis. Pandangan saya memang tidak benar seks pranikah, tapi bagaimana tips supaya anak-anak kita, jemaat orang-orang Kristen itu ya menjaga kekudusannya saat berpacaran. Apalagi dikatakan sekarang itu budayanya itu seolah itu sudah biasa seks pranikah begitu ya. Nah, saya akan pakai bahasa praktis. Tadi kalau setim bahasa teologis ya, ini saya bahasa praktis. Yang pertama itu tentang tanggung jawab. Nah, kalau orang sudah udah belajar tentang tanggung jawab segala macam, dia pasti juga akan bertanggung jawab dalam hal berpacaran begitu ya, bertanggung jawab menjaga kekudusan pasangannya begitu. Masalahnya begini loh, Setim. Sekarang lihat anak-anak muda sekarang ini, kalau ditanya apa sih kriteria bagi kamu menentukan pasangan hidup begitu kan. Waktu mereka berpacaran akhirnya yang dipilih adalah yang cantik atau yang ganteng atau yang kaya. Padahal menurut saya itu yang bertanggung jawab itu harus ditaruh yang pertama dulu begitu ya. Atau dalam bahasanya Steve, yang takut akan Tuhan yang pertama dulu, baru itu syarat-syarat itu mengikuti begitu. Betul. Tapi sekarang itu tanggung jawab atau orang yang takut akan Tuhan itu diabaikan syarat itu. Nah, itu susahnya. Bahkan mungkin ada misalnya nggak terlalu masalah buat dia punya pacar yang beda agama mungkin maksudnya. Ya seperti itu juga. Iya.
apalagi yang suka nonton film Korea kan, itu kalau nonton film Korea itu inspirasinya kan tentu yang cantik, yang ganteng, atau yang keren, yang kaya begitu. Tapi aspek tanggung jawab, hormat akan Tuhan ini belum dibikin filmnya maksudnya. Makanya DKI Sion harus bikin film untuk memberikan inspirasi begitu ya. Kemudian gini, gaya pacaran juga bisa masalah apa itu, touching, apa namanya, sentuhan gitu kan. Soalnya gini juga, ini baik laki-laki atau perempuan, memang harus dua-duanya menjaga dirinya. Sedangkan juga saya pikir laki-laki juga tidak akan terlalu berani tiba-tiba apa namanya merangkul, mencium begitu saja begitu ya. Pasti akan diawali dengan tindakan-tindakan kecil, sentuh-sentuhan kecil, misalkan tangannya taruh di pundak pacarnya begitu kan. Nah, dia akan menunggu reaksi dari si wanitanya ini. Kalau dia kemudian apa namanya berkata keras, jangan sentuh saya, itu nggak baik segala macam, wah dia langsung apa namanya mendapatkan peringatan, dan kemudian apa namanya dia memiliki satu warning, oh berarti orang ini tidak boleh apa namanya benar-benar menjaga dirinya baik-baik. Tapi kecuali gini, kalau tangan disentuh di pundak terus perempuannya senang-senang aja begitu kan, jadi si laki-lakinya pasti mikirnya gini, oh dia mau kok saya peluk, kemudian dia akan pegang tangannya dan kemudian pegang yang lain segala macam begitu. Seperti itu. Ini penting juga diajari untuk menjaga ruang privasi apa namanya diri kita gitu. Tuh. Ya. Nah, saya ingin tambahkan tentang ini ya. Kita dapat dari mana sih konsep-konsep seperti ini bahwa berpacaran tuh boleh sampai sejauh itu dan sebagainya, bahkan sampai melakukan hubungan seksual misalnya. Saya duga-duga banyak mengaruh dari film-film misalnya. Film-film yang apa namanya mengajarkan secara tidak langsung ya, mengajarkan tentang itu. Misalnya baru ketemu di bar misalnya, kemudian nginep di hotel malamnya dan sebagainya. Saudara-saudara, gini, ada orang tertentu sebagian dari kita yang punya kelemahan memang dalam hal seksual. Saran saya, saudara-saudara, kalau saudara sadar bahwa saya ini punya kelemahan dalam hal seksual, saudara jauhilah film-film yang mengajarkan tentang seksual itu. Kalau ada berbau sensual, jangan nonton film itu. Kalau saudara-saudara sama ya, misalnya kalau kita lemah dalam hal-hal yang horor, kita jadi paranoid dan sebagainya, jauhilah film-film itu. Intinya ketahuilah kelemahan kita sendiri dalam bidang apa, dalam hal ini, dalam yang konteks pertanyaan ini adalah hal seksual, maka jauhilah dalam tanda kutip pengajaran dunia tentang ini yang menyimpang dari Alkitab. Mungkin begitu lah, Saudara. Iya, oke ya. Satu lagi saya ingin menambahi, memang gereja dan kita sebagai orang tua Kristen cenderung menganggap seksualitas itu adalah tabu, Rustin. Ya. Nah, menurut para ahli, ini orang-orang yang akhirnya idealis mengatakan bahwa seksualitas itu buruk, harus dihindari, seksualitas itu buruk, harus dihindari. Akhirnya orang-orang ini bukan menghindarinya, malah melakukannya secara diam-diam, malah bahaya melakukannya secara diam-diam. Memang kita harus lebih realistis untuk mengajari sex education, misalkan begitu ya, tentang pada dasarnya seksualitas itu tidak berdosa, suci sebenarnya, tapi bagaimana kita menggunakannya begitu ya, maksudnya bagaimana kita juga bertanggung jawab, belum cukup umur segala macam. Terus gitu juga namanya anak muda itu pikirannya kan tidak memikirkan jauh ke depan gitu, jadi bukan nanti bagaimana ya begitu, tapi itu kalau istilah Sunda itu apa? Kumaha engke kumaha gitu kan. Anak muda apa intinya? Seringkali kumaha engke lah gitu kan. Yang penting dilakukan dulu. Resikonya belakangan. Nah, itu berpikir pendek anak-anak muda zaman sekarang. Betul. Mungkin harus berpikir lebih panjang, resikonya apa? Siap menikah atau enggak? Kemudian sudah punya pekerjaan atau enggak? Begitu itu juga harus dipertimbangkan tadi. Artinya perlu ada keterbukaan ya, Ros, ya, antara remaja dan orang tua mungkin gitu ya. Iya, benar, tentang itu juga hal-hal seksual. Iya, tidak disembunyikan gitu ya. Gitu. Dianggap tabu. Sebab makin disembunyikan, dia akan makin bersembunyi paling dalam di ruang bawah sadar kita. Dan itu pasti akan muncul dan lebih ganas lagi begitu secara psikologis. Makanya itu harus dibicarakan dengan, nggak usah sembunyi-sembunyi begitu, dibicarakan dengan baik, dikasih kiat-kiatnya begitu, ngobrol, itu penting sekali. Mentoring penting sekali. Kalau menurut Lasrom, apa peran gereja dalam hal ini misalnya? Ya, kita harus
sampai menjangkau aspek ini loh. Jadi bukan hanya terus-terusan kita bicara masalah sesuatu yang katakanlah doktrinal, tapi juga dalam hal praktikal seperti ini itu penting sekali. Kita juga bisa menjadi mentor bagi mereka. Cuman masalahnya gini, mereka itu malu untuk ngomongin itu kepada kita. Jadi mereka juga nggak mau. Kitanya mau untuk membimbing mereka, tapi merekanya nggak mau. Mereka lebih suka dimentori oleh teman-temannya, film yang mereka lihat segala macamnya, itu rada susah juga. Iya. Ya seperti itu ya. Nanti kita, ini pertanyaan menarik kalau ranah praktikal gini. Nanti bisa kita tanyakan lagi dan kita bisa ulas lebih dalam lagi ya. Ini masih ada 2 pertanyaan soalnya. Kita langsung saja ke pertanyaan kelima. Nah, saya suatu kali dikirimi satu meme gitu ya. Tulisannya Santa Maria, tuntunlah kami juga seperti engkau menuntunnya. Gambarnya itu Maria menuntun anak kecil, yang menurut saya anak kecil itu adalah Yesus. Jadi dia berdoa, Santa Maria tuntunlah kami sama seperti engkau menuntun Yesus waktu kecil. Nah, gimana Lo Setim tanggapan? Iya, ini mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut di PA-PA yang berikutnya Lo sih ya, lebih dalam gitu misalnya. Tapi untuk saat ini saya ingin melihat seperti ini. Ketika kita berdoa kepada sesuatu, berdoa kepada seseorang pribadi, dalam kasus ini adalah Santa Maria, maka saya asumsikan bahwa kita tuh sebetulnya menganggap bahwa dia punya sifat ilahi. Satu, kemungkinan pertama. Kalau kita berdoa kepada Maria, bahwa kita artinya kita percaya bahwa Maria itu punya sifat ilahi mungkin. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa kepada Maria karena kita yakin bahwa dia bisa jadi perantara antara kita dengan Allah. Nah, ini kan yang kedua nih, saudara-saudara. Tapi saya ingin coba melihat 2 ayat, saudara-saudara ya. Dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47, saya akan bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara perhatikan ayat ini. Kata Maria, dia memuji Allah, memuliakan Allah, kemudian dia sebut Allah sebagai juru selamatku. Nah, saudara, kalau orang menganggap Maria tidak berdosa, maka ayat ini secara langsung menolak pandangan itu. Kenapa? Karena orang yang tidak berdosa nggak butuh juru selamat. Sedangkan Maria berkata bahwa dia butuh juru selamat. Itu sebabnya dia sebut Allah sebagai juru selamat dia. Ini yang pertama, saudara. Artinya Maria tidak punya sifat ilahi. Dia hanya manusia biasa yang kebetulan dipakai Allah, jadi instrumennya Allah untuk menggenapi rencana Allah. Yang kedua, saudara, apakah betul Maria bisa jadi perantara manusia dengan Allah? Dan saya ingin bacakan satu ayat, saudara ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Bunyinya begini: karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu satu, dan satu juga dia yang jadi pengantara antara manusia dan Allah. Cuma satu, saudara-saudara, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya, asumsi tadi 2 itu ditolak oleh ayat Alkitab sendiri. Maria bukan bersifat ilahi, dan Maria tidak bisa jadi pengantara manusia dan Allah. Dari 2 ayat itu. Mas Ron, bagaimana Mas Ron? Iya. Suatu kali saya mempelajari tentang teman-teman dari Katolik ya. Sebenarnya ketika mereka mempraktekkan, mereka berdoa kepada Santa Maria, mereka merefleksikan tentang satu kisah di Yohanes 2, yaitu pernikahan di Kana. Jadi ketika pada waktu itu ada satu problem, masalah dalam pernikahan itu, kekurangan anggur, begitu ya, kehabisan anggur. Lalu Maria mengetahui dan meminta Yesus pada waktu itu, lakukan sesuatu, kurang lebih begitu. Tapi Yesus menjawab, saatnya belum tiba, apa yang harus aku lakukan, Ibu, begitu ya. Lalu Maria mengatakan, udah lakukan aja kepada itu ya, yang pelayan-pelayan di pesta pernikahan itu, lakukan apa saja yang dikatakan oleh Yesus, begitu kan. Dan kemudian kita melihat dari kisah itu terjadi satu keajaiban, begitu kan. Ya. Nah, mereka kemudian merenungkannya begini, kalau kita berdoa kepada Yesus dan kemudian tidak ada jawabannya, Yesus mengatakan tidak, tapi melalui Maria
Maria bisa membujuk Yesus, seolah dalam tanda kutip ya, membujuk Yesus untuk mengabulkan permintaan dari kita yang sedang berdoa di dunia ini. Jadi Maria ini dianggap sebagai ibu dari semua orang beriman. Jadi kita ini disuruh untuk berdoa melalui Maria, dan Maria ini akan menyampaikannya kepada Yesus lebih afdol lah, katakan gitu. Kalau daripada langsung kepada Yesus bisa mengatakan, bisa menolak tidak, begitu ya. Tapi kalau melalui Maria lebih oke lah begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tanggapan saya inilah yang membedakan Katolik dan Protestan. Dan ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil kesalahan Katolik 500 tahun yang lalu kira-kira, ya ini yang menjadi perbedaannya begitu kan. Martin Luther sangat tidak setuju dengan konsep seperti itu, mengilahkan Maria. Mereka mengatakan kami hanya menghormati, tapi ini tidak hanya sekedar menghormati Rasul, tapi lebih jauh lagi dari menghormati, mengkultuskan atau apa ya, mendewakan atau apa bahasanya begitu. Karena ada istilah Maria itu disebut Queen of Heaven, apa namanya, ratu surga, begitu ya. Kemudian pintu gerbang surga, seolah tanpa Maria kita nggak bisa masuk ke sana. Sudah jauh dari sekedar menghormati seperti itu. Iya. Ada tanggapan lain mungkin Mas Tim? Nah, kalau saya lihat kalau kalimat ini ya, Rom ya, Santa Maria tuntunlah kami juga seperti Engkau menuntunnya. Saya pikir-pikir waktu Yesus masih kecil, apakah cuma Maria yang menuntun Yesus misalnya? Waktu Yesus masih balita, katakanlah begitu, apakah cuma Maria yang menuntun dia? Siapa tahu Yusuf bisa juga. Papa mamanya Yusuf, papa mamanya Maria, artinya kakek neneknya Yesus secara jasmani, mungkin pernah menuntun dia juga, pernah mungkin mengelus-elus waktu dihibur, waktu Yesus jatuh dan terluka, kesakitan misalnya gitu. Apakah mereka bisa berdoa kemudian kepada kakek neneknya Yesus misalnya, hiburlah kami seperti Engkau juga menghibur dia, menghibur Yesus. Atau misalnya ke Yohanes Pembaptis misalnya, baptislah kami dengan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis, seperti Engkau membaptis dia. Intinya saya ingin katakan adalah begini, orang-orang tertentu dipakai Tuhan untuk jadi alat untuk berperan serta dalam kehidupan Yesus pada waktu itu. Tapi bukan berarti bahwa mereka bisa menjadi tempat perantara kita ya, dari kita dengan Allah begitu ya. Jadi Maria itu hanya sekedar alat yang dipakai oleh Tuhan ya. Betul. Dia bukan makhluk ilahi begitu. Betul. Ya. Yang menjadi fokus center di dalam Alkitab itu adalah Yesus Kristus, dan kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus, bukan kepada siapa-siapa ya, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir. Ya. Saya bacakan aja, ini juga cukup lumayan jelimet ya, seperti ini. Ada kejadian seorang ayah punya 2 istri. Dari istri pertama punya 3 anak, dari istri yang kedua punya 3 anak. Ayah tersebut tidak punya pekerjaan. Untuk menghidupi istri yang kedua, minta uang dari istri yang pertama. Dan kemudian tahu anak dari istri yang pertama suka perpuluhan ke gereja. Si ayah bilang kepada anaknya itu supaya perpuluhannya jangan dikasih ke gereja, tetapi kasih ke dia aja, soalnya dia juga masih miskin. Bagaimana seharusnya anak tersebut menyikapinya? Terima kasih. Gimana Mas Tim? Iya, saya terus terang sulit untuk jawab saudara-saudara, karena ini ada banyak data yang belum ada. Misalnya, ini ayah punya 6 anak, ya, punya 6 anak. Yang saya pengen tanya sebetulnya begini, apakah ke-6-6-nya sudah bekerja? Apakah ke-6-6-nya mendukung kehidupan papahnya dan mamahnya lewat penghasilan mereka, misalnya menyisihkan sebagian untuk papahnya? Apakah sudah begitu? Ini saya nggak tahu. Kedua, apakah kemudian kalau si anak yang dimintain perpuluhannya supaya jangan kasih gereja, kasih ke papahnya ini, apakah kalau dia kasih ke papahnya artinya tidak bisa sama sekali perpuluhan? Atau kalau dia perpuluhan, apakah sama sekali tidak bisa berikan sebagian untuk papahnya juga? Ini juga jadi pertanyaan saya. Itu sebabnya saya agak susah untuk jawab pertanyaan ini. Ada poin-poin, ada data-data yang belum saya bisa ketahui. Tapi intinya kalau menurut saya begini, ini soal perpuluhan seperti yang saya tegaskan kira-kira 2 minggu lalu, saudara-saudara, itu nggak usah terlalu pusing soal detil-detil, karena Alkitab nggak suruh kita seperti apa ya, kalau nggak begini ntar dihukum begitu.
Nggak begitu. Saudara-saudara, ada semacam kepekaan sendiri, ada semacam kegelisahan yang Tuhan berikan. Ada secara kita rasio mikir, oh memang yang membutuhkan sementara ini adalah papa mungkin ya saudara. Atau bisa dibagi dua, 50% buat papa, 50% buat gereja. Terus ini banyak kemungkinan loh saudara mungkin. Ayo. Iya, saya juga ingin bertanya sih kepada penanya, sebenarnya ayah yang dimaksud ini seorang Kristen atau bukan yang memiliki dua istri? Itu kan menarik ini ya untuk dibahas begitu ya. Jadi gini, memang perlu disikapi dengan bijak. Memang kalau perpuluhan itu tidak wajib ya lebih fleksibel untuk menentukan ayah itu dalam keadaan miskinnya itu semiskin apa sehingga harus dibantu. Ini juga bisa menentukan bagaimana kita mengalokasikannya, bisa dibagi lah itu perpuluhannya itu begitu. Tapi saya melihat pertanyaan ini juga lebih kepada relasi antara ayah dan anak maksudnya. Dan seringkali orang tua itu tidak bisa menjaga kehormatannya untuk dihormati anak-anaknya. Bagi saya kisah seperti ini begitu ya, ini entah kisah beneran atau tidak, tapi bagaimana ayah ini sulit untuk membuat anaknya menghormatinya begitu kan. Malah cenderung membebani begitu kan. Anak ingin setia ke gereja, memberikan perpuluhannya, kemudian diberikan semacam diberikan kebimbangan lagi begitu, dan akhirnya kehidupan keluarga yang rumit seperti itu kan juga nggak menjadi berkat, nggak menjadi teladan bagi anak-anaknya juga seperti itu. Iya, betul. Jadi begini, orang tua yang ingin dihormati, tolonglah jagalah kehormatan orang tua sebagai orang tua yang benar-benar bisa dihormati dan dicontoh oleh anak-anaknya seperti itu. Iya. Ya, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir ya, Tim. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam PA ke depan dalam 1 bulan ini kemungkinan besar kita akan membuat sesi tanya jawab seperti ini, begitu ya. Jadi rekan-rekan yang punya pertanyaan silahkan dikirim kepada Lost Team. Waktu membaca Alkitab menemu ayat sulit nggak ngerti, coba itu juga bisa ditanyakan kepada kami, begitu kan, supaya itu menjadi bahan kami untuk melakukan PA seperti ini, begitu. Iya. Lost Team ada tambahan sebagai Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup kita akan tutup dalam doa. Minta kesediaan Lost Team tutup. Iya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sesi pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kami terus punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan, untuk terus mengenal Tuhan, siapa yang dikenalkan, siapa yang disingkapkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah ketika kami terus belajar firman Tuhan, kami bertumbuh terus kasih kami kepada Tuhan. Kami terus rindu untuk bisa menghormati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami rindu untuk hidup kudus senantiasa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sesi pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.